Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya WKD Permatasari, saya Prodi S1 Keperawatan tingkat 3B. Saya mahasiswa Stikes Wijaya Usada Bogor. Saya di sini akan melakukan tindakan postural drainase dan suction yang bertujuan untuk mengeluarkan sputum atau dahak sehingga mengalirkan ke pernapasan lainnya. Adapun indikasi fisioterapi dada dan suction ini diperuntukkan bagi pasien akumulasi atau penumpukan sekret, dan kontra pada fisioterapi dada dan suction ini tidak diperuntukkan bagi pasien pendarahan pulmonal, gagal jantung, trauma kepala, dan TBC. Saya di sini akan memperkenalkan alat yang terlebih dahulu yang telah saya siapkan. Di sini ada bengkok, di sini ada posputum, di sini ada gelas yang berisi air hangat, di sini ada handscoon bersih, di sini ada lap, ada pencuci tangan, ada handuk dan perlak, dan ada stetoskop. Selamat pagi Pak, saya perawat TK yang berdinas pada pagi hari ini dari jam 8 sampai jam 2 siang nanti. Saya di sini akan melakukan tindakan fisioterapi dada atau postural drainase yang bertujuan untuk mengeluarkan sputum atau dahak sehingga mengalir ke saluran pernapasan lainnya. Waktunya 10-15 menit, apakah bersedia? Iya, bersedia. Baik, kalau gitu izinkan saya untuk mencuci tangan dan menyiapkan alatnya terlebih dahulu. Pertama, siapkan alat dan dekatkan dengan pasien. Lalu pasangkan pelak untuk sebagai alas. Pakai adek. Setelah itu mencuci tangan secara 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, lalu bilas. Setelah itu menggunakan handscoon bersih. Saya di sini akan mengajarkan kepada pasien untuk batuk efektif dan berikan air hangat. Yang pertama, aturkan posisi pasien dan dengan duduk. Lalu berikan air hangat. Ini dulu ya dek. Lalu ajarkan tarik nafas selama 2 detik dan keluarkan batuk 2 kali. Ada tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Lalu nanti batuknya itu ya, masukkan ke dalam posputum. Baik, kalau sputumnya udah masuk ke posputum ya dek. Lalu selanjutnya periksa letak posisi sputum berada di posisi mana dengan menggunakan stetoskop. Maaf ya dek, kita periksa dulu. Tarik nafas sambil bilang 99 ya dek. Tarik nafas 99, 99, 99, tarik nafas, 99, tarik nafas, 99, tarik nafas, 99. ya. Lalu kita periksa juga di bagian belakang letak posisi sputumnya. Ada bisa duduk dulu. Ada tarik nafas, lalu bilang 99 ya dek. Tarik nafas, 99, 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 tarik nafas. 99. Di sini pun ada berbagai posisi postural drainase. Yang pertama, jika sputum berada di paru-paru bagian bawah, maka posisi kepala lebih rendah seperti ini. Maaf dulu dedek, duduk dulu. Kalau tiduran dedeknya agak lebih ke atas kepalanya. Nah, seperti ini, kurang lebih seperti ini.
Jika paru-parunya di bagian atas, maka kepala lebih tinggi. Seperti ini. Duduk lagi dedenya. Seperti ini. Duduk dulu. Kita tambahkan 1 bantal. Tidurnya dedenya. Seperti ini. Dan jika sputumnya di bagian samping, maka posisinya miring sambil memeluk guling. Duduk lagi dedenya. Jika sputumnya di bagian samping, maka posisinya seperti ini. Dikarenakan sputumnya berada di bagian paru-paru atas, maka posisinya seperti ini. Lalu kita selanjutnya melakukan clapping hand selama 3-5 menit. Seperti ini. Pelan-pelan aja. Lalu jika vibrasi selama 2-3 menit. Sekarang kita lakukan clapping hand. Kita siapkan pos sputum jika pasien merasakan batuk. Adek, jika ada yang merasakan batuk, nanti batuknya dahaknya masukkan ke sini ya. Pegang dulu adeknya. Aduh. Bentar ya, pegang. Tarik nafas ya dek. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Batuk. Selanjutnya yaitu lakukan gerakan vibrasi. Adek tarik nafas ya. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Lalu batukkan. Setelah itu lakukan sampai lendir bersih dengan tindakan yang sama. Dilakukan tindakan postural drainase. Jika lendir masih terdapat atau masih belum bersih, maka kita akan lakukan suction pada anak yang bertujuan untuk mengeluarkan lendir jalan napas dengan menggunakan alat via mulut, nasofaring atau trakeal. Baik, di sini saya akan memperkenalkan alatnya terlebih dahulu yang telah saya siapkan. Di sini ada bengkok, ceritanya bengkok. Di sini ada handscoon. Di sini ceritanya kateter suction. Di sini ada comb steril, dan di box instrumen ada pinset. Lalu di sini ada mesin suction, ada mencuci tangan, cairan NaCl, ada gel, tisu, lalu ada handuk, lalu ada perlak dan stetoskop. Pak, dikarenakan anak Bapak masih terdapat lendir atau lendirnya masih belum bersih, maka saya akan melakukan tindakan suction pada anak Bapak yang tujuannya untuk mengeluarkan lendir jalan napas pada anak Bapak. Waktunya sekitar 20-30 menit. Apakah bersedia? Iya. Baik, kalau gitu izinkan saya untuk mencuci tangan dan menyiapkan alatnya terlebih dahulu. Kita siapkan alatnya di dekat pasien dan bengkok letakkan di dekat pasien. Lalu tuangkan cairan NaCl ke dalam comb steril. Setelah itu kita letakkan atau mengatur posisi pasien secara nyaman. Maaf ya deh. Setelah itu kita letakkan pengalas di atas dada pasien. Lalu pakai stetoskop. Setelah itu kita lakukan mencuci tangan secara 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, lalu bilas. Setelah itu menggunakan handscoon bersih. Setelah itu kita masukkan kateter suction
ya masih steril ini ke dalam bak instrumen steril. Setelah itu karena handscoon ini bersih, kita gunakan pinset agar kita tidak tersentuh pada bagian kateter suction yang sterilnya. Dan ini bagian yang sterilnya dan lainnya bersih. Setelah itu kita pasangkan pada mesin suction. Setelah itu kita cek mesin suction ini berfungsi dengan baik atau tidak. Setelah dicek pada mesin suction, maka kita bilas ke dalam cairan NaCl. Setelah itu gunakan gel untuk memperlicin masuk ke dalam hidung pasien. Setelah itu kita masukkan sekitar 5 cm, lalu diputar-putar, dan posisinya jika terbuka ini tidak menghisap, jika tertutup ini menghisap. Diputar-putar selama 5 detik saja, karena tidak boleh lama. Ini bisa mengakibatkan hipoksia atau kekurangan oksigen. Setelah itu kita keluarkan secara perlahan, lalu kita lihat kondisi pasien dengan cermat, apakah pasien tersebut merasa lelah atau tidak. Jika terlihat lelah, maka tindakan ini diberhentikan dan diberi waktu anak ini untuk istirahat. Dan jika keadaan anak ini sudah membaik, maka lanjutkan tindakan suction ini dengan lakukan yang sama ke lubang hidung lainnya. Kita bilas cairan ke dalam NaCl, lalu masukkan ke dalam lubang hidung lainnya dengan tindakan yang sama, lalu keluarkan. Lalu kita periksa dengan okultasi untuk mengetahui apakah masih terdapat lendir atau tidak. Isi ya, Dek. Tarik nafas ya, Dek. Hembuskan. Tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Setelah dinyatakan lendirnya sudah bersih, maka kita matikan suction dan kita buang kateter suction ke dalam bengkok. Setelah itu merapikan alat. Permisi ya, Dek. Permisi ya, Dek. Setelah itu mencuci tangan secara 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, lalu bilas. Setelah itu kita ajarkan kepada orang tua pasien, Pak, saya sudah melakukan tindakan suction dan Bapak bisa melakukan tindakan fisioterapi dada di rumah secara mandiri. Iya, baik. Baik, jika Bapak membutuhkan sesuatu bisa panggil saya di ruang perawat ya, Pak. Ya. Saya permisi dulu, Pak. Setelah itu kita mendokumentasikan hasil tindakan tersebut.
Tindakan section yang telah saya lakukan telah selesai. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.